Pak Lala dan Pak Tony tadi ya, dua doktor kita atau profesor ya, sudah banyak sebetulnya. Apa yang akan saya jelaskan ini juga tidak keluar atau tidak jauh-jauh dari apa yang Pak Lala dan Pak Tony jelaskan dari pandu digital. Apa itu pandu digital? Nanti saya akan coba paparkan berikutnya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu lah gitu ya. Nama saya Gustianto. Asal saya dari Bandung, tapi penugasan ke sini dan penugasan dari Jakarta. Jadi saya mungkin orang kota yang sudah hampir 12 tahun hidupnya di desa. Orang kota yang sudah 12 tahun hidupnya di desa. Jadi ini merupakan kesempatan juga untuk saya lebih jauh lagi melangkah ke pelosok-pelosok berbicara soal literasi digital dan menjadi bagian dari bagaimana membangun kampung, membangun desa bersama-sama dengan kawan-kawan penggerak digital juga mungkin, atau penggerak tokoh-tokoh desa, tokoh-tokoh pemuda desa. Menjadi perubahan di mana pola pencatatan yang dulu mungkin kita menggunakan kertas dan pena atau pensil untuk mencatat segala sesuatu, tapi sekarang sudah mulai berubah. Tadi dikatakan oleh Pak Lala ya, bahkan perubahan itu tidak disadari kan, tidak disadari. Kita tergantung ke sebuah mesin, tergantung ke sebuah mesin. Bahkan sampai-sampai ada orang yang tidak tahu nomor handphonenya sendiri. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Nah ini kan ketika ditanya nomor handphonenya berapa, dia lihat dulu di handphonenya, baru keluar nomor teleponnya. Jadi ada daya ingat yang terkalahkan oleh mesin. Nah ini perlu kita kita hadapi secara bijak. Jadi bagaimana kita tidak menjadi kondisinya jadi tidak terbalik gitu. Mesin. Kalau pernah dengar ya, industri 4.0, era digital 4.0 itu zaman dimana kita mengumpulkan data. Ujungnya big data, data besar yang disimpan di cloud, dan itu tidak akan hilang jejaknya, tidak akan hilang. Walaupun sudah dihapus, kita masih bisa ambil, kita masih bisa tarik lagi data-data itu. Siapa di sini yang merasa penting memiliki data? Semua merasa penting. Tahu nggak fungsi data itu untuk apa? Bagi yang merasa penting soal data apa kira-kira yang penting? Bisa kasih contoh nggak? Asuransi, kesehatan, perbankan. Data asuransi, data kesehatan, data perbankan. Apa jawab? Oh, data apa yang penting, Pak? Kalau kita punya data, berarti apapun yang dijelaskan itu akurat karena punya data. Tapi data itu secara pasti. Oke, tuh sepakat dengan itu. Contoh kecil ya, membiasakan diri berpikir yang gampang saja dulu. Nanti efeknya akan lebih besar. Jadi bagi saya, karena ini teman-teman, kalau saya suka bercanda orangnya gitu ya, nggak pernah serius lah gitu. Tapi kalau ngobrol dengan saya ini pasti sambil tertawa-tertawa. Soal data ini salah satu soal yang serius, tapi saya nggak mau serius lah. Saya pengennya kita santai, kita senang, kita fun, tapi tetap orang yang menguasai data. Data apapun, dunia apapun gitu ya. Ketika datanya ada, betul tadi akan lebih akurat, akan lebih tepat sasarannya. Ketika kita berbicara ada basis datanya. Kenapa saya bilang bisa menguasai dunia? Katakan dunia ekonomi, kita perlu data basis usaha, data potensi dan lain sebagainya seperti yang dibahas. Dunia politik, kita perlu data soal peta politik, kita perlu data soal peta konstituen dan lain sebagainya. Apalagi dunia bisnis ya, yang lebih kecil lagi domainnya daripada soal ekonomi.
Domain bisnis itu kita perlu tahu datanya apa saja, hal-hal atau potensinya yang banyak untuk kita jadikan bisnis. Nah, yang paling simpel, saya tanya, ada BUMDes kan? Di masing-masing kampung ada bumkam ya. Jalan nggak bumkamnya? Tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena habis. Bisa jadi itu karena persoalan sudah menguasai data, sehingga sulit membuat perencanaan bisnis. Bisa jadi. Padahal kaitannya apa dengan data penduduk? Ini saya main-main saja. Betul-betul main-main, saya bercanda saja. Misalkan data penduduk di kampung kita, apa itu pandu digital? Mudah saja. Pandu digital bukan label, tapi pandu digital adalah program Kementerian Kominfo yang murni tujuannya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Siapapun yang mau menjadi pandu digital akan ditingkatkan kapasitasnya melalui program ini dalam soal-soal digital atau literasi digital. Simpelnya begitu. Ini ada tingkatan kepanduan. Kita semua, termasuk saya, berada di tingkatan awal, di tingkatan rencana merah. Rencana merah ini berhak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo. Syaratnya harus terdaftar di sistemnya Kominfo. Berapa banyak yang sudah pernah ikut Zoom meeting pelatihan dari Kominfo? Pandu digital. Nah, ini ada tuh, kakak-kakak di sini sudah ada. Nanti bisa berbagi seperti apa pengalamannya soal pelatihan. Yang lainnya pun mempunyai kesempatan yang sama, selama bisa mengikuti cara pendaftarannya. Nah, nanti setelah teman-teman ditingkatkan kapasitasnya, bisa naik menjadi rencana biru dan rencana hitam. Ini tergantung dari nanti hasil dari pendampingan teman-teman. Karena akun pandu digital, setiap akun pandu digital ini mempunyai semacam blog sendiri. Itu bisa dikelola. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman, proses pendampingan di masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman ini bisa menjadi artikel sendiri, nanti dinilai oleh Kominfo. Oh, ini udah bisa naik nih jadi biru, oh ini bisa naik nih jadi hitam. Nah, kaitannya apa? Kaitannya supaya nanti teman-teman Kominfo di Jakarta jadi tahu bahwa oh ini sudah banyak yang siap nih, teman-teman di wilayah adat Doberai ini nanti sudah banyak yang siap untuk mengelola kegiatan-kegiatan kita di tahun berikutnya. Kalau sekarang nih, saya masih ada penugasan dari Jakarta untuk datang ke sini. Mudah-mudahan tahun depan saya sudah tidak usah datang ke sini lagi, tapi sudah dikelola langsung oleh teman-teman lokal di sini. Jadi proses peningkatan kapasitasnya terus terjadi. Nah, teman-teman juga jangan berpikir ini sampai berhenti di teman-teman saja, tidak, tapi tularkan lagi ke kawan-kawan yang lain. Supaya apa? Supaya prosesnya ini terus berjalan. Teman-teman di Jakarta jadi tahu bahwa ini betul-betul jadi komunitas yang kuat, sehingga program-program berjalan ini mudah saja untuk masuk ke sini. Karena apa? Jangan-jangan ada internet ke desa nanti malah dipakai main game. Jangan-jangan anak-anak mulai tercemar pornografi dan lain sebagainya. Nah, harus ada pandu digital yang mengarahkan masyarakat, mendampingi masyarakat untuk memanfaatkan internet secara baik dan positif. Maksudnya itu. Sektor kegiatannya juga banyak ya, sebetulnya ini hanya beberapa saja. Di sektor pendidikan, di sektor wisata, dan UMKM, petani dan nelayan, dan desa. Nah, ini agak lucu juga sebetulnya. Kalau bicara desa, yang atasnya ini sudah semua masuk di situ. Di desa, pendidikan dibicarakan, pariwisata dibicarakan, apalagi petani dan nelayan. Pasti itu sektornya desa masuk. Nah, makanya nanti kalau nanti saya tunjukkan lah, teman-teman nanti formnya juga itu. Kan bisa jadi alat cari uang, ya kan? Pernah ada yang coba jualan di WhatsApp. Nah, bisa.
Bayangkan hal-hal itu menjadi materi-materi pendampingan untuk masyarakat. Saya pikir ini akan membuka ruang pasar sendiri ya untuk masyarakat kita. Pasar online, walaupun hanya sekedar grup WhatsApp atau grup Facebook, ini akan menjadi ruang pasar tersendiri. Terbukti kemarin pengalamannya Om Andi ya, Om Andi Tati Uma itu dia bikin grup Facebook jual beli apa itu? Jual beli Wamena atau grup jual beli online Wamena atau apa ya? Lupa saya. Kalau nggak salah Wamena. Dia bikin grup itu dan isinya itu ada 37.000 pengikut. Kalau posting satu barang saja ada 37.000 orang yang berpotensi melihat barang itu, melihat produk itu. Kemungkinan belinya sangat tinggi. 10% saja dari 37.000 kan 3.700 itu yang siap pesan produk itu. Nah itu maksudnya cara apa bisa menjadi alat untuk mencari uang. Saya kira ini tidak usah dibahas ya, karena pasti teman-teman yang datang ke sini memiliki karakteristik ini semua. Teman-teman visioner, ingin desanya lebih baik, ingin ini diharapkan secara sukarela bisa mendaftarkan diri menjadi pandu digital melalui link ini, melalui tautan ini. Caranya gampang, tinggal kita masuk saja. Ini bisa di copy ya nanti ya. Ini bisa di copy tautannya, terus kita masuk ke search engine, masukkan di URL-nya di sini, baru nanti akan muncul form yang tadi. Nah seperti ini. Ini simpel saja Pak, Bapak Ibu, ini simpel saja. Isi nama lengkap, alamat, wilayah adat. Nah kalau ini sudah terisi, nanti teman-teman akan masuk di sistem pandu digitalnya Kemenkominfo pusat. Ini berarti apa? Ini berarti menandakan bahwa wilayah adat Doberai ada sekian orang yang siap menjadi pengelola atau siap menjadi pandu digital program-program kegiatan berikut. Saya silakan tepuk tangan dulu boleh. Kalau sudah tepuk tangan nggak usah ditanya siap atau tidak lagi, sudah pasti siap. Nah, apa yang harus banyak dibicarakan hari ini selain dari daftar ini? Yang harus banyak dibicarakan hari ini adalah bagaimana teman-teman membuat perencanaan supaya hasil dari perencanaan itu benar-benar menyentuh fakta-fakta yang terjadi, di wilayahnya teman-teman. Karena betul ya, ini prinsip. Tidak ada yang mengetahui sebuah rumah selain orang yang punya rumah itu sendiri. Saya tidak bisa mengarahkan apapun ke teman-teman soal perencanaan, nggak bisa, karena saya nggak tahu ini harus apa ya.